Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembuatan simplicia daun jambu biji atau Psidium guazapa dalam praktikum farmakognose yang dibimbing oleh dosen Ibu Nurul Ambardani MSI dan Profesor Apoteker Resmi MPHD. Kelompoknya terdiri dari Detianisi, Dewi Sekar Anggraini, Dikwa Satria Anugrah, Dini Oktavia, Dini Rahmawati, Fitria Nur Fazriyah, Indri Lestari, dan Mima Azrah. Selanjutnya di sini terdapat tujuan. Yang pertama yaitu melakukan pembuatan simplicia daun jambu biji. Yang kedua menetapkan karakteristik simplicia daun jambu biji dan menetapkan manfaat simplicia daun jambu biji. Selanjutnya ada metode percobaan. Metode percobaan ini yang digunakan adalah metode literatur, adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka dari berbagai sumber, baik jurnal, buku, lalu dibaca, habis itu dicatat, serta mengolah hasil tinjauan pustaka tersebut untuk ditarik sebuah garis besar sehingga ditemukan sebuah jawaban yang diperlukan. Selanjutnya di sini terdapat teori dasar, yaitu simplicia merupakan bahan alami yang digunakan sebagai bahan baku obat yang mengalami pengolahan atau baru dirajang saja. Sudah dikeringkan, kemudian permintaan bahan baku simplicia sebagai bahan baku obat-obatan semakin meningkat dengan bertambahnya industri jamu. Selain itu, efek samping penggunaan tanaman obat untuk mengobati penyakit lebih kecil dibandingkan obat sintetis, itu menurut Departemen Kesehatan 1985. Kemudian, daun jambu biji atau Psidium guazapae merupakan bagian dari pohon jambu biji yang telah banyak digunakan sebagai obat diare di masyarakat. Dari bermacam-macam bahan tanaman yang berkhasiat mengobati diare, daun jambu biji termasuk bahan yang mudah didapat. Itu menurut Tajizia 2004. Kemudian di sini ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat daun simplicia. Yang pertama di sini ada nampan, terus ada piring dan toples. Untuk bahannya di sini air dan daun jambu biji. Untuk prosedur percobaannya, yang pertama yaitu disiapkan sampel daun jambu biji. Kemudian dilakukan sortasi basah. Lalu dilakukan pencucian, dilakukan pengeringan, dilakukan sortasi kering, dan yang terakhir dilakukan pengemasan. Selanjutnya di sini ada video prosedur percobaan. Jadi pertama yang akan dilakukan yaitu mempersiapkan daun jambu biji. Daun jambu biji awalnya melakukan pemanenan terlebih dahulu. Nah, pemanenan ini diambil daun jambu biji yang masih segar atau yang masih muda. Proses ini dilakukan untuk memilah daun simplicia yang masih bagus dan juga memisahkan dari kotoran-kotoran yang ada pada daun jambu biji. Ini bisa dilihat ya, jadi pemaneannya itu dipilah terlebih dahulu. Selanjutnya di sortasi basah, yaitu dilakukan pencucian. Pencucian ini dilakukan menggunakan air yang mengalir.
Pencucian ini untuk membersihkan daun dari debu atau kotoran yang masih menempel pada kulit daunnya, sehingga didapatkan daun jambu biji yang sudah bersih dan bebas dari kotoran. Nah, selanjutnya dilakukan penjemuran. Penjemuran ini dilakukan di bawah sinar matahari selama kurang lebih 5 hari sampai daun jambu biji itu benar-benar kering. Pencucian ini bertujuan untuk mengurangi kadar air setelah proses pencucian. Nah, ini adalah hasil dari pengeringan yang tadi sudah dilakukan. Simplician ini bisa dilihat, simpliciannya sudah kering dengan sempurna. Selanjutnya, setelah dikeringkan, ini ada proses fermentasi basah. Di sini itu untuk memilah daun jambu biji yang tadi sudah dikeringkan untuk memilah dari kotoran-kotoran yang menempel pada proses pengeringan. Dipisahkan dari kotoran ataupun dari hal-hal yang lainnya. Selanjutnya ada pengemasan. Pengemasan ini merupakan tahap terakhir dari pembuatan simplicia, di mana pengemasan ini bertujuan untuk menjaga kondisi simplicia daun jambu biji untuk tetap dalam keadaan yang baik. Baik, selanjutnya di sini ada hasil pengamatan. Yang pertama dalam proses sortasi basah yang bertujuan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing dari daun jambu yang telah dikumpulkan. Dan kedua ada pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan mengurangi mikroba-mikroba yang melekat pada bahan. Untuk hasil atau gambarnya bisa dilihat. Dan untuk ketiga yaitu peranjangan yang bertujuan untuk mempermudah proses selanjutnya seperti pengeringan, pengemasan, penyulingan pada sampel. Dan yang keempat ada pengeringan. Pengeringan yaitu untuk menghambat terjadinya pembusukan. Dan yang selanjutnya ada sortasi kering. Sortasi kering bertujuan untuk memisahkan benda-benda asing yang terdapat pada simplicia. Dan terakhir yaitu pengemasan. Pengemasan yang bertujuan dapat melindungi isi pada waktu-waktu pengangkutan agar tidak terkena mikroba. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Dalam percobaan ini dibuat simplicia daun jambu biji yang dilakukan dengan cara pengeringan. Simplicia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami proses apapun dan kecuali dinyatakan lain, umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Untuk simplicia itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada simplicia nabati, hewani, dan mineral. Simplicia nabati yaitu berupa tanaman utuh, hewani berupa hewan utuh, sedangkan mineral berupa bahan pelikan atau mineral yang belum diolah ataupun telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Pada praktikum kali ini kita menggunakan jenis simplicia nabati yaitu yang berupa tanaman utuh. Selanjutnya yaitu daun jambu biji, merupakan daun tunggal yang berbentuk bulat telur, ujungnya tumpul, pangkal membulat, dan tepinya rata. Daun jambu biji juga atau Psidium guazava L memiliki panjang 6 sampai dengan 14 cm dan lebar 3 sampai dengan 6 cm. Daun ini berwarna hijau kekuningan dan mempunyai pertualangan yang menyirip. Untuk selanjutnya yaitu ada klasifikasi. Kingdomnya yaitu Plante, subkingdomnya yaitu Tracheobionta, superdivisinya yaitu Spermatophyta, divisinya yaitu Magnoliophyta, kelasnya yaitu Magnoliopsida, subkelasnya yaitu Rosidae,
Ordenya Myrtales, familinya Myrtaceae, genusnya Psidium L, dan spesiesnya P. guazava. Ya, Symphysia daun jambu. Yang pertama ada pemanenan. Pemanenan bahan merupakan langkah awal dalam pembuatan Symphysia. Lalu, pada teknik pemetikan dilakukan dengan cara langsung memotiknya tanpa menggunakan alat apapun. Nantinya pemanenan daun jambu biji dilakukan pada daun yang masih segar atau masih muda. Yang kedua ada rotasi bahan. Rotasi basah. Rotasi basah adalah proses pemilahan tanaman yang masih dalam kondisi segar. Bahan nabati yang baik memiliki kandungan campuran bahan organik asing tidak lebih dari 2%. Yang ketiga, pencucian. Pencucian dilakukan agar menghilangkan kotoran-kotoran dan mengurangi mikroba yang melekat pada bahan. Lalu pencucian ini dilakukan dengan air yang bersih dan mengalir. Selanjutnya ada perajangan. Perajangan ini proses untuk memperkecil ukuran bahan sehingga dapat mempercepat pengeringan karena permukaan yang diperkecil akan mempercepat pengeringan kadar air. Lalu ada pengeringan. Pengeringan bertujuan untuk menurunkan kandungan air dalam suatu Symphysia. Pengeringan ini dilakukan dengan menggunakan sinar matahari selama 5 hari. Lalu ada penyortiran. Penyortiran dilakukan untuk memisahkan benda-benda asing yang terdapat pada Symphysia. Dan yang terakhir ada pengemasan. Kemasan yang digunakan dapat berjenis plastik, kertas, maupun kulit. Selanjutnya, karakteristik Symphysia. Karakteristik Symphysia itu berupa helaian daun tunggal bertangkai pendek, helai daun berbentuk bulat memanjang, pangkal daun bulat sampai rata, tepinya rata, agak menggulung ke atas, ujungnya runcing sampai meruncing, permukaan atas agak licin, pertulang daun menyirip, ibu tulang daun dan tulang cabang menonjol pada permukaan bawah, permukaan atas berwarna hijau kecoklatan, permukaan bawah berwarna hijau, memiliki bau yang khas, dan mula-mula tidak berasa, lama-lama kelat dan pahit. Ini menurut Depkes RI 2017. Selanjutnya ada manfaat daun jambu biji. Daun jambu biji ini telah banyak dimanfaatkan untuk mengobati diare, mencret, dan sakit kembung. Nah, kandungan daun jambu biji ini antara lain ada senyawa tanin yaitu sekitar 9-12%, minyak atsiri, minyak lemak, dan asam malat. Selain itu, daun jambu biji juga memiliki kandungan seperti saponin, antimutagenik, flavonoid, dan alkaloid. Ini menurut Yuliani DKK 2003. Kemudian, flavonoid yang terdapat pada daun jambu biji dapat memperlambat penggandaan atau replika virus HIV yang menyebabkan penyakit AIDS. Zat ini bekerja dengan cara menghambat pengeluaran enzim reserve transkriptase yang dapat mengubah RNA virus menjadi DNA di dalam tubuh manusia. Menurut Retno 2013, daun jambu biji juga dapat dijadikan sebagai obat antiinflamasi, antimutagenik, antimikroba, dan analgesik. Daun jambu biji juga memiliki daya antiseptik, yaitu mencegah kerusakan yang disebabkan oleh bakteri atau jamur, yaitu dapat mempercepat penyembuhan infeksi pada kulit, yang biasanya disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus, Streptococcus spp, Escherichia coli, Salmonella typhi, Proteus mirabilis, dan Shigella dysenteria. Ini menurut Cynthia DKK 2014.
Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan percobaan tadi, dapat disimpulkan bahwa rangkaian dalam pembuatan simplisia daun jambu biji terdiri atas proses pemanenan, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, dan pengemasan. Untuk selanjutnya, karakteristik dari simplisia daun jambu biji diantaranya berupa helaian daun tunggal, bertangkai pendek, pertulangan daun menyirip dengan warna permukaan hijau kecoklatan. Dan yang terakhir, simplisia daun jambu biji memiliki manfaat untuk mengobati diare, menceret sakit kembung, memiliki daya antiseptik, antiinflamasi, dan analgesik. Berikut beberapa sumber yang kita gunakan dalam pembuatan materi ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.